Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas detail kecil pada anime Tokyo Revengers dari episode 11 sampai 19. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. 1. Alat pengukur jantung Draken. Nah, jika kalian perhatikan alat ukurnya saat Draken di dalam mobil ambulans, nah di sana kan ada kotak kuning atau apalah itu di sebelah kanannya. Tapi saat di zoom dekat dan jauh, tampak bagian atasnya tidak sesuai dan perubahan posisi. Jadi apakah ini sebuah keanehan atau salah animasi saja? Ataukah mobil ambulans Draken merupakan mobil berhantu? Entahlah. 2. Perhatikan bekas luka di tangan kanan Takemichi. Nah, jika kalian bertanya dari mana itu, sebenarnya itu berasal dari genggaman kuat tangan Kiyomasa yang saat itu berusaha melepaskan tangan Takemichi dalam rangka mencekik lehernya. Bukti bahwa tangan Kiyomasa berbekas mengartikan bahwa genggaman Takemichi sungguh sangat bertenaga saat itu. 3. Celana boxer Takemichi. Nah, setelah insiden Draken, saat itu Takemichi gila pujian dan memakai baju norak. Dan jika diperhatikan, tulisan di boxernya sendiri bertuliskan outlaw, yang artinya penjahat, yang mengisyaratkan bahwa tokoh utama yaitu Takemichi dan Toman memang dicap sebagai penjahat atau berandalan nakal oleh masyarakat. Sebagai bukti, dua orang tua yang memarahi Maiki dan Draken sebelumnya. Adapun arti lainnya yaitu menyatakan tidak sah yang menyuruh kepada Takemichi yang saat itu belum resmi menjadi anggota Toman walaupun udah menyelamatkan Draken. 4. Arti kalung Clover pemberian Takemichi. Nah, sebelum kembali ke masa depan, saat itu Takemichi membelikan hadiah kalung kepada Hina, yang dimana kalung ini berbentuk daun semanggi 4. Dalam beberapa kepercayaan, sebuah kisah menyebutkan bahwa jika seorang perempuan menggantung daun semanggi 4 di depan pintu rumahnya, niscaya akan ada seorang pria yang akan datang ke rumahnya dan dipercaya menjadi jodohnya. Nah, artinya sendiri mungkin yang dimaksud adalah seorang pria yaitu Takemichi dan Hina sebagai jodohnya. Dan juga daun semanggi 4 ini menjadi lambang khas Irlandia yang disebut dengan Shamrock dan dipercayakan membawa keberuntungan serta kebahagiaan. Setiap helai daun dari daun 4 semanggi ini melambangkan faith yang artinya kepercayaan, hope, harapan, love, cinta, dan luck atau keberuntungan. Ya, salah satu alasan kenapa Takemichi memilih hadiah seperti ini karena ia berharap Hina di masa depan masih hidup atau misinya berhasil. Dan benar saja di masa depan Hina memang benar-benar masih hidup dan sehat-sehat saja sebelum Lord Kisaki mematahkan kutukan tersebut. 5. Sadar tidak? Saat Naoto mengemudikan mobil, ia melewati jalan yang sama 3 kali alias pengulangan. Coba perhatikan saat ia melewati gedung yang bertuliskan IOIP pada menit 1.37 dan muncul lagi pada menit 2.33 dan terakhir di menit 2.56. 6. Family Store. Ya, kalian lihat gedung yang namanya Family Store di sebelah kanan mobil. Ternyata tiba-tiba berada di sisi kiri mobil. Aneh bukan? Ini mungkin adalah kesalahan animasi saja. 7. Kalian sadar tidak? Sebelum Akun menabrak Hina di parkiran, mobil yang dikemudikan Akun sudah muncul dan melewati parkiran tersebut tepat setelah Hina memarkirkan mobilnya. Ini artinya dari awal mobil Naoto atau Hina sudah dibuntuti dari awal. 8. Dealer motor kakaknya Maiki. Nah, tahukah kamu dealer motor ini bernama S.S Motor, yang sebenarnya sudah menunjukkan bahwa ini adalah toko milik kakaknya Maiki. Hanya saja saat itu Baji mungkin tidak tahu kepanjangan S.S Motor ini. Nah, jika diartikan SS ini adalah kepanjangan dari Shinichiro Sano, yang artinya Shinichiro Sano Motor atau toko motor Shinichiro. Dan tak lupa juga 3 merek motor yang diplesetin, alias tidak menyebutkan merek aslinya, adalah Honda yang ditulis Honma, Kawasaki yang ditulis pakai Z, dan Suzuki yang ditulis Suzuka. Dan motor milik Shinichiro yang ingin dicuri Baji dan Kazutora
adalah merek motor Honda CB250T. 9. Tempat pembuangan mobil. Ya, ini merupakan lokasi tawuran antara Toman versus Valhalla. Tapi walaupun namanya pembuangan mobil, justru orang yang datang ke sana membawa mobil barunya. Dan bukan mobil buangan, ataukah jangan-jangan mobil itu ilegal. Soalnya mereka ini para berandalan dan juga kriminal. Karena pada dasarnya geng motor itu cuma punya motor seperti Toman, bukan mobil. 10. Saat pertarungan melawan Valhalla, sadar tidak kalau Draken tak hanya memukul lawannya tapi juga menarik rambut lawannya. 11. Tahu tidak kenapa Maiki bertarung tanpa memakai baju Toman atau Tokyo Manji-nya dan hanya telanjang dada saat melawan Kazutora and the Gang? Nah, sebenarnya ini memiliki arti atau makna yang tersirat jika masa depan yang diperlihatkan bahwa Maiki nantinya akan membunuh Kazutora dan bergabung ke Valhalla, maka ini sudah benar memiliki makna. Dan makna tersebut adalah Maiki dari awal sudah tahu sebelum melawan Valhalla, ia kemungkinan besar sudah memprediksi bahwa ia akan menghabisi Kazutora. Sehingga dari awal pertemuan ia tidak memakai dengan benar baju Tomannya dan digantungkan pada badannya saja. Nah, saat melawan Kazutora lah ia sengaja melepaskannya. Karena apa? Karena ia tak mau mengotori baju Tomannya atau geng Tokyo Manji dari darah Kazutora yang akan ia bunuh nantinya. Karena ini bisa menjadi aib atau luka pada geng Tokyo Manji yang dikenal sebagai geng motor yang baik dan penuh kenangan. Maka dari itu di masa depan ia rela menjadi pemimpin Valhalla dan membawahi Toman ketimbang tetap menjadi pemimpin Toman dan membawahi Valhalla. Karena pada dasarnya Maiki tak ingin mengotori geng Toman atau geng pertamanya itu dengan catatan yang buruk. 12. Masa kecil Kazutora. Nah, dari masa kecilnya kita tahu sebenarnya dari broken home-nya itu atau masa kecilnya yang selalu kena siksa sama bapaknya membentuk mental Kazutora yang temperamental. Sehingga ini adalah jawaban kenapa setelah ia membunuh Shinichiro, ia malah menyalahkan Maiki. Karena dari awal mental dari Kazutora sudah rusak dan kambuh lagi. 13. Hanma versus Draken. Saat mereka berdua berkelahi, salah satu jurus Hanma ia meragakan gerakan lariat atau jurus yang sama yang digunakan oleh Killer Bee dari seri anime Naruto. Atau ini hanya sebuah kebetulan? Oke, mungkin itu saja semua detail kecil yang ada di anime Tokyo Revengers dari episode 11 sampai 19. Untuk episode 1 sampai 9 sudah kami bahas ya, dan khusus episode 10 juga sudah. Jadi totalnya kami sudah membahas detail kecil dari episode 1 sampai 19. Dan untuk episode 20 dan seterusnya sampai tamat, ya tunggu saja kita buatkan videonya ya. Jika dari episode 1 sampai 19 ada yang kami lewatkan detailnya, jangan ragu untuk segera berkomentar di bawah ya. Nanti kami akan tambahkan sebagai bonus yang tidak kami sadari. Oke, jika ada pertanyaan lebih lanjut dan masukan silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.